Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan C. Mulyara Karehandika Ridwan, Reza Okia Bahtiar, saya sendiri Anissa Nurubani, Ramdan Adi Asalam, dan Tanzila Ahmad ingin menjelaskan tentang proyek UAS Statistika yang berjudul Penyusunan dan Ukuran Tabel Frekuensi. Yang pertama adalah pengertian statistika. Statistika yang memiliki definisi yaitu suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta analisis data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Dalam arti sempit yaitu statistik adalah data ringkasan berbentuk angka dalam kurung kuantitatif. Jadi statistika itu adalah tentang penelitian sebuah data yang berbentuk angka, seperti kuantitatif. Terus selanjutnya ada pengertian tabel frekuensi menurut Pak Budi Yuwomo tahun 1987. Tabel frekuensi adalah suatu tabel yang banyaknya kejadian atau frekuensi didistribusikan ke dalam kelompok-kelompok atau kelas-kelas yang berbeda. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Yang pertama ada populasi dan sampel. Populasi yang kami ambil adalah seluruh siswa dari SDN Sukakarya. Terus sampel yang kami ambil adalah siswa kelas 4 dari SDN Sukakarya 2 dari Kota Sukabumi. Sumber data yang kami ambil pun dari SDN Sukakarya 2. Dan analisis data, kami menganalisis data dari sampel data dan nilai mata pelajaran IPS dengan menggunakan Excel dan program SPSS. Terus di sini ada hasil penelitian, contoh kasus nilai raport IPS siswa kelas 4 SDN Sukakarya. Di sini ada nilai-nilai yang enggak terurut. Yang pertama ada 70, 80, 77, 75, 80, 75, 72, 84, 80, 70, 75, 75, 77, 84, 75, 70, 85, 87, 80, dan 87. Berikut adalah nilai-nilai yang belum terurut. Selanjutnya ada rata-rata hitung. Di sini data-data nilai rapot yang tadi, tapi yang sudah diurutkan, sudah dikelompokkan dari yang terkecil angka 70 sampai yang terbesar angka 87. Di sini ada 20 nilai dari mahasiswa kelas 4 SDN Sukakarya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut ada rata-rata hitung. Rata-rata hitung yang dimaksud ini adalah nilai yang mewakili sekelompok data. Jadi di sini teman-teman bisa lihat semua ada contoh rumusnya. Nah, untuk angka-angka yang di bawah itu adalah sampel data yang telah kita ambil dari SDN Sukakarya. Nah, di sini banyaknya angka yang sudah diurutkan di per 20. 20-nya itu dapat dari mana? Nah, 20-nya itu kita dapat dari banyaknya angka yang kita dapatkan dari 70 sampai 87. Nah, teman-teman semua, ini kenapa ada 1555 itu teman-teman dapatkan caranya dari 70 tambah 70 tambah 70 tambah 72 tambah 75 tambah 75 dan sampai tambah 87 itu hasilnya 1555 per 20. Nah, sesudah teman-teman semua dapat hasilnya dari angka yang sudah dijumlahkan, teman-teman tinggal langsung bagi saja 1555 per 20 itu hasilnya 77,75. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan median. Median adalah suatu ukuran pemusatan yang menempati posisi tengah jika data diurutkan menurut besarnya. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak n yang telah terurut terletak pada posisi yang ke n plus 1 per 2. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini untuk median yang kita ambil itu adalah angkanya 77. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini angkanya ada 77. Karena angka yang terletak di tengahnya itu adalah angka 77. Karena di sini median dijelaskan
suatu ukuran pemusatan yang menempati posisi tengah. Nah, jadi teman-teman bisa dihitung saja. Kalau saya caranya gampang. Teman-teman tinggal hitung aja ini. Ini ada 20 kan ya tadi. Kita hitung bagi 2 aja, 20 bagi 2 sama dengan 10. Berarti kita hitung dari angka 70. 1 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita dapatkan angka 77. Jadi mediannya itu adalah 77. Nah, ini adalah cara untuk mencari mediannya. Nah, 77 tambah 77 per 2. 2 itu angka dari mana sih? Nah, 2 itu adalah banyaknya angka median. Karena di sini 77 itu cuma ada 2, teman-teman. Jadi 77 ditambah 77 itu hasilnya 154 per 2. Nah, jadi mediannya itu adalah 77. Selanjutnya kita masuk ke modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Modusnya adalah 75. Nah, kenapa modusnya adalah 75? Bisa kita kembali lagi ke ini, data-data yang sudah dikelompokkan. Nah, modus itu kan tadi banyaknya angka ya. Nah, jadi banyaknya angka di sini itu adalah angka 75. Bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini 70 cuma ada 3 angka. 7 udah cuma 1. 75 itu kita dapat 1, 2, 3, 4, 5. 772, 80-nya ada 4, 84-nya ada 2, 85-nya ada 1, 87-nya ada 2. Jadi banyaknya angka itu adalah 75. Nah, untuk modusnya sendiri adalah 75. Karena di sini sudah dijelaskan nilai yang paling sering muncul. Nah, langsung ini data yang dikelompokkan. Kita mencari frekuensi dan frekuensi kelas mediannya. Kita ambil intervalnya dari 70 sampai 72. Itu titik tengahnya udah jelas 71. Berapa frekuensinya itu ada 4. Nah, teman-teman ini frekuensi kelas mediannya itu dapat dari mana? Kok bisa dapat 284? Nah, jadi ada caranya itu 71 dikali 4, hasilnya 284, teman-teman. Seterusnya sama caranya seperti itu. Nah, sekarang masuk ke rata-rata hitung. Ini adalah rumus yang telah kelompok kami terapkan di sini. Untuk keterangannya itu adalah F adalah frekuensi, M itu titik tengah. Nah, kita ambil contoh. Untuk frekuensi kumulatif di atas kelas median per frekuensi kelas mediannya itu yang tadi teman-teman, yang tadi di data sebelumnya. Nah, ini frekuensi kelas median sama frekuensi kumulatif di atas kelas mediannya 20 sama 1552. Nah, kita pindahkan ke sini 1552 per 20 yang menghasilkan hasil 77,6. Nah, berikut ini adalah keterangan dari mediannya. Nah, keterangannya bisa teman-teman baca sendiri. Med itu adalah median data kelompok. M itu tepi bawah kelas median, N itu jumlah frekuensi, SF itu frekuensi kumulatif di atas kelas median, VM itu frekuensi kelas median, C itu interval kelas median. Nah, mungkin contoh soalnya seperti ini. Lihat di pojok kanan. Ada lagi salah satu contoh soal modus. Nah, untuk modus sendiri tidak jauh berbeda. Mungkin di sini bedanya antara D1 dan D2. Di sini ada D1 dan D2. D1 dan D2 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Sedangkan D2 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. Contohnya sudah kami terapkan di sini. Mungkin untuk pembahasan kuartil, desil, dan persentil akan dibacakan selanjutnya oleh rekan saya. Baiklah, jadi untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang kuartil, desil, dan persentil. Kuartil sendiri mempunyai pengertian, yaitu kuartil adalah praktil yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian yang sama. Dengan kuartil, QI sama dengan nilai KI dalam kurung N plus 1 dibagi 4. I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk kuartil udah diketahui itu datanya, bisa dilihat sendiri ya. Datanya ada 70, 70, 70, 72, 75, 75, 75, 75, 77, 77, 80, 80, 80, 80,
84, 84, 85, 87, 87. Nah, yang ditanyakan berapakah kuartil 1? Kuartil 1 sama dengan Q 1 nilai ke 1. Jadi untuk nilai ke 1 baris kelima yaitu 75 ditambah 75 kurangi 75 sama dengan 75,25. Nah, 25 ini didapat sendiri dari rumus kuartil Q1. Untuk selanjutnya yang ditanyakan yaitu berapakah kuartil 2. Untuk kuartil 2 yaitu Q2 sama dengan nilai ke 2 Q2 sama dengan 77 ditambah dalam kurung 77 kurangi 77 yang hasilnya 77,5. Nah, 77,5 ini juga didapat dari hasil rumus kuartil Q2. Nah, untuk sekarang itu desil. Desil adalah praktil yang membagi seperangkat data menjadi 10 bagian yang sama. Desil DI sama dengan nilai yang ke I dalam kurung N plus 1 dibagi 10. Yang I sendiri yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Jadi diketahui data yang belum dikelompokkannya juga. Tadi kan udah saya bacakan dan sekarang udah bisa dilihat ya. Ini bahwa ini datanya. Nah, yang ditanyakan berapakah desil dari nilai ke-7? Desil 7 sama dengan D7 yaitu nilai ke-7. Nah, bilangan ke-14 sama dengan 80. D7 sama dengan 80 ditambah dalam kurung 80 kurangi 80 sama dengan 80. Nah, langsung ke bawah ini didapat di sini tuh sebenarnya ada rumus. Nah, 80,7 ini didapat dari rumus desil sendiri. Nah, untuk sekarang yaitu persentil. Persentil adalah praktil yang membagi seperangkat data menjadi 100 bagian yang sama. Persentil dikatakan dengan PI sama dengan nilai yang ke I dalam kurung N plus 1 dibagi 100. Yaitu I sama dengan 1, 2, sampai 99. Nah, di sini ada diketahui data yang belum dikelompokkannya. Nah, yang ini bisa dilihat semuanya ya. Nah, yang ditanyakan di sini berapakah persentil nilai 30? Nilai ke 30 nih. Nah, P 30 sama dengan 75 ditambah 75 dikurangi 75 yaitu 75. Nah, hasilnya ya. Jadi 75,3. Nah, 3 ini sendiri didapat dari rumus persentil sendiri. Ya. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya yaitu data yang dikelompokkan. Di sini data yang dikelompokkannya diambil dari praktil ya. Praktil sendiri adalah nilai data yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Berarti di sini ada, nah bisa dilihat ya. Ada nilai di sini, ada frekuensi dan ada frekuensi kumulatif. Nah, untuk kuartil QI tidak lebih dari lebih dari LQ sama dengan dalam kurung IN dibagi 4 dikurangi SF per FQ dikali C atau QI sama dengan TB ditambah C ya, ditambah XC ya, mohon maaf. Nah, untuk pengertiannya sendiri bisa dilihat untuk keterangannya bahwa N adalah banyak data, TB tepi bawah data, FK frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, sedangkan F yaitu frekuensi TB, sedangkan C interval. Nah, diketahui N sama dengan 20 sama dengan 5, berarti nilai 5 ini didapat dari 20 dibagi 4 ya. Atau jadi yang
Jadi yang memiliki frekuensi kumulatif 5 yaitu pada baris kedua nilai dengan nilai 73 ohm. Nah, untuk TB sama dengan 73 dikurangi 0,5 sama dengan 72,5. Nah, untuk Q1 ini Q 72,5 ditambah 3. Nah, selanjutnya Q1 sama dengan 72,5 ditambah 3 itu hasilnya yaitu 73,1. Nah, untuk selanjutnya yaitu desil dengan DI sama dengan TB ditambah XC dengan keterangan N yaitu tadi sudah dibacakan oleh saya. Nah, ini. Nah, yang ditanyakan berapakah D6. Nah, N sama dengan diketahui N 20 sama dengan 12. Nah, untuk selanjutnya TB yaitu 79,05 ditambah sama dengan 78,5. Nah, untuk FK-nya sendiri, frekuensi kumulatifnya sendiri yaitu 11, sedangkan untuk F yaitu 4 dan untuk C yaitu intervalnya 3. Nah, maka untuk D6 sama dengan 78,5 ditambah 3. D6 sama dengan 78,5 ditambah 3 sama dengan 78,5 ditambah 3 yaitu sama dengan hasilnya 79,25. Nah, untuk 25 nya sendiri itu didapat dari rumus desilnya itu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu persentil. Itu PI sama dengan TB ditambah XC keterangan N sama dengan banyak data TB tepi bawah data FK frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, sedangkan F frekuensi kelas TB, sedangkan untuk C yaitu interval. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya berarti. Nah, sekarang yang ditanyakan yaitu berapakah nilai P45. Nah, diketahui. Nah, ini untuk diketahuinya ya. N sama dengan 20 sama dengan 9. Sedangkan untuk TB yaitu 73 dikurangi 0,5 sama dengan 72,5. Nah, untuk FK sendiri yaitu 4 frekuensi kumulatifnya. Sedangkan F untuk frekuensi kelas TB-nya yaitu 5. Sedangkan untuk C yaitu interval yaitu 3. Nah, maka P45 sama dengan 72,5 ditambah 3 yaitu 72,5 ditambah 3 yaitu hasilnya 75,5. Nah, sekian penjelasan yang sudah saya sampaikan, dan kemudian penjelasan selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Tentukan ukuran statistika dengan Excel. Bisa dilihat dari gambarnya untuk input range dan output range-nya ini. Terus ini untuk kolomnya mean standar. Untuk kolomnya ini ada, bisa dilihat di gambar ya, ada mean 77,9, standar error, median, mode, standar deviat, sample variance, kurtosis, skewness, range, minimum maksimum, dan sum. Untuk selanjutnya regresi kolerasi. Regresi dan kolerasi digunakan untuk mempelajari pola, mengukur hubungan statistik antara dua atau lebih variabel, dan rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah BX, di bawahnya B sama dengan N X Y dikurangi X dikali Y per NX kuadrat dikurangi X kuadrat dalam kurung. Terus
A sama dengan Y per N dikurangi B dalam kurung X per N. Di sini sekarang persamaan regresi. Persamaan regresi bisa dilihat di sini dari 50 sampai 75 ini ditambahkan, dan yang di bawah ini adalah totalnya. Ya, kayak di X 50 ditambah 55 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 62 ditambah 62 ditambah 72 ditambah 75, hasilnya 486. Begitupun sampai raport Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY sama ditambahkan. Dan ini soalnya diketahui N sama dengan 8. Diketahui N sama dengan 8, sigma XY sama dengan 38.643. Terus sigma X sama dengan 486, sigma Y sama dengan 630, sigma X kuadrat sama dengan 30.122. B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat. Terus min B 2964 per 4780. B sama dengan 0,62. Nah, maka A sama dengan sigma Y min N sigma Y per N dikurangi B dalam kurung sigma X per N. Maka A itu sama dengan 630 dikurangi 8. Maka A sama dengan 630 per 8 dikurangi 0,62 dalam kurung 486 per 8. A-nya yaitu sama dengan 78,75 dikurangi 6, 62 dikali 60,75. A sama dengan 78,75 dikurangi 37.665. A sama dengan 41,085. Y sama dengan A plus BX di bawahnya lagi. Terus Y sama dengan 41.085 ditambah 0,62X, yaitu hasilnya Y sama dengan 41,705X. Dan ini analisa korelasi yang akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanjal Ahmad Laksana dengan NIM 19190007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa korelasi dengan rumusnya N R sama dengan N sigma X Y kurangi sigma X kali sigma Y per dalam kurung N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Ke halaman berikutnya. Nah, ini adalah contoh soal yang digunakan dalam rumusnya. Di sini tertulis R sama dengan kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung seperti di gambar 8 dikali 3 dalam kurung 38,643 dikurangi 486 dikali 630 dibagi dalam kurung 8
di dalam kurung 30,122 dikurangi 486 kuadrat dikali 8 dalam kurung 49,88 dikurangi 630 kuadrat. Dan dilihat dari gambar dengan hasil akhir R sama dengan 0,91. Lanjut, ini adalah contoh gambar dari pengolahan regresi dan korelasi dalam bentuk Excel. Lanjut. Nah, ini korelasi dalam bentuk Excel-nya. Hasil penjumlahan barusan dimasukkan ke dalam bentuk Excel, yaitu dengan bentuk yang seperti ini. Selanjutnya, materi dari kelompok kami cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.